Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Hari ini kita akan membahas tentang materi interaksi antar spesies dalam komunitas tumbuhan. Setiap makhluk hidup berinteraksi dengan lingkungannya. Artinya, organisme hidup di alam tidak dapat berdiri sendiri, melainkan jadi satu kumpulan individu yang menempati suatu tempat tertentu, sehingga antar organisme akan terjadi interaksi. Beberapa macam hubungan atau interaksi ekologi antar sesama tumbuhan terjadi dalam bentuk interaksi yang bersifat positif, negatif, atau nol. Interaksi yang terjadi antar spesies anggota populasi tumbuhan tersebut akan mempengaruhi terhadap kondisi populasi. Mengingat keaktifan atau tindakan individu dapat mempengaruhi kecepatan pertumbuhan ataupun kehidupan populasi. Dari segi pertumbuhan ataupun kehidupan populasi, interaksi antar spesies anggota populasi dapat tadi berupa interaksi yang positif atau menguntungkan, negatif atau merugikan, dan nol atau netral. Contoh tipe interaksi pertama yaitu neutralisme. Neutralisme artinya tidak ada spesies atau populasi yang dipengaruhi oleh yang lainnya. Contohnya adalah hubungan antara tumbuhan A dengan tumbuhan B yang sifatnya adalah netral. Tipe interaksi berikutnya yaitu kompetisi. Pada tumbuhan, kompetisi atau faktor-faktor yang biasanya diperebutkan adalah faktor-faktor ekologi atau faktor lingkungan. Contoh daripada faktor ekologi berupa cahaya, karbon dioksida, air tanah, dan unsur hara. Cahaya dan karbon dioksida dapat disebut sebagai faktor di atas tanah. Kemudian, air tanah dan unsur hara dapat disebut sebagai faktor di bawah tanah. Kecepatan perkecambahan biji tumbuhan dan pertumbuhan atau seedling merupakan salah satu faktor untuk menghadapi dan menanggulangi kompetisi yang terjadi. Sebagai contoh, spesies rumput Andropogon yang mampu menggantikan alang-alang atau Imperata cylindrica di habitatnya. Karena Andropogon tumbuh lebih dahulu, mencapai tinggi yang lebih besar, dan menyebar lebih luas dibandingkan alang-alang. Sehingga Andropogon memperoleh cahaya matahari, air, dan unsur hara tanah lebih besar dari alang-alang. Tipe interaksi berikutnya pada tumbuhan yaitu amensalisme. Amensalisme berarti spesies atau populasi yang pertama dihambat atau dirintangi, sedangkan spesies kedua tidak mendapatkan akibat apa-apa. Nah, ciri khas daripada amensalisme ini, dia menghasilkan zat kimia yang dikenal sebagai alelopati. Contoh tumbuhan yang menghasilkan alelopati, di sini dicontohkan ada 3, yaitu Juglans nigra yang menghasilkan racun juglon. Nah, alelopati pada Juglans nigra ini dikeluarkan melalui pencucian daun oleh air hujan dan masuk ke dalam tanah. Senyawa ini berubah menjadi racun juglon ketika teroksidasi di udara. Racun ini menghambat pertumbuhan jenis tumbuhan yang lainnya. Contoh berikutnya adalah Salvia leucophylla. Dia menghasilkan terpenis. Terpenis ini
dikeluarkan setelah masuk ke dalam tanah dan akan menghambat perkecambahan dan pertumbuhan tanaman lainnya. Contoh berikutnya yaitu Encilia parinosa. Nah, tumbuhan ini menghasilkan racun 3-asetil-6-metoksibenzaldehid dari pencucian daunnya oleh air hujan dan masuk ke dalam tanah. Nah, zat tersebut dalam tanah bersifat menghambat perkecambahan dan pertumbuhan jenis tumbuhan. Tipe interaksi berikutnya adalah parasitisme. Parasitisme artinya memperoleh makanan dari inangnya dan dapat tinggal di dalam bagian tubuh inangnya, sehingga ada dua bagian ya, ada endoparasit yang tinggal di luar tubuhnya disebut dengan ektoparasit. Nah, spesies atau anggota populasi dalam parasit ini, spesies pertama memperoleh keuntungan, sedangkan spesies kedua adalah inang atau hospes yang menderita atau dirugikan. Nah, contoh parasit yang pertama adalah parasit fakultatif atau parasit sebagian, di mana pada parasit fakultatif ini dia masih memiliki organ fotosintetik ya. Contohnya adalah Piscum album. Contoh berikutnya adalah parasit obligat atau parasit sejati, di mana parasit ini sepenuhnya menggantungkan sumber energi pada tumbuhan inang. Contohnya adalah Cuscuta atau tali putri, Rafflesia arnoldi, dan Loranthus americanus atau benalu. Nah, berikutnya adalah predasi. Pengertian daripada predasi di mana predator atau organisme yang memangsa mendapat keuntungan, sedangkan prey atau organisme yang dimangsa menderita atau dirugikan. Contoh pada tumbuhan untuk predasi adalah tumbuhan insektipora atau tumbuhan pemakan serangga. Antara lain Nepenthes atau kantong semar, Ionia muscipula, dan Drosera burmani. Komensalisme adalah spesies pertama sebagai komensal mendapatkan keuntungan, sedangkan spesies kedua adalah inang yang tidak berakibat apa-apa. Jadi komensalisme ini merupakan hubungan di antara dua organisme, yang satu beruntung sedangkan organisme yang lainnya tidak berakibat apa-apa. Contoh daripada komensalisme ada dua ya, ada tumbuhan liana dan ada tumbuhan epipit. Nah, liana ini merupakan tumbuhan yang berakar pada tanah, tetapi batangnya membutuhkan penopang dari tumbuhan lain agar dapat menjulang dan daunnya memperoleh cahaya matahari maksimum. Nah, liana ini terbagi atas beberapa kelompok. Kelompok yang pertama adalah tumbuhan perambat atau lianers. Contohnya adalah Plumbago capensis. Kemudian ada contoh berikutnya liana berduri. Contohnya adalah bougainville atau kembang kertas ya. Kemudian contoh berikutnya adalah tumbuhan pembelit. Contohnya Ipomia atau jenis kangkung-kangkungan. Dan liana bersulur, contoh tumbuhannya berupa anggota Cucurbitaceae dan Leguminosae. Contoh tipe komensalisme berikutnya adalah epipit. Jadi epipit ini merupakan tumbuhan yang hidupnya menempel pada tumbuhan lain sebagai penopang, tidak berakar pada tanah, berukuran lebih kecil daripada tumbuhan penopang atau inangnya. Dicontohkan dalam hal ini yang termasuk pipit adalah kelompok anggrek-anggrekan atau dari famili Orchidaceae, kemudian dari famili Bromeliaceae.
Tipe interaksi berikutnya yaitu protokooperasi. Protokooperasi ini artinya asosiasi antara dua atau lebih spesies organisme yang berakibat keduanya saling beruntung, akan tetapi asosiasinya bukan merupakan kewajiban atau keharusan. Contoh daripada protokooperasi misalkan adalah asosiasi antara jamur dengan semut, di mana semut memperoleh makanan dari keberadaan jamur, sedangkan jamur dibantu oleh semut dalam hal penyebaran sporanya. Contoh berikutnya adalah akar tumbuhan bersama. Berikutnya, tipe interaksi yang berikutnya adalah mutualisme. Arti daripada mutualisme adalah asosiasi dari dua organisme yang bersimbiosis, dan asosiasi daripada simbiosis mutualisme ini merupakan sesuatu yang esensial atau wajib. Nah, contoh simbiosis mutualisme ini adalah yang sangat terkenal, yaitu simbiosis antara bakteri penambat nitrogen dengan spesies tumbuhan anggota famili Leguminosae. Nah, bakterinya dapat bilang di sini adalah Nostoc, Anabaina dalam Anthocerus, Azolla, dan Cycas. Contoh berikutnya adalah lichens. Nah, lichens ini telah berkembang melalui interaksi mutualisme. Masing-masing spesies lichens mengandung komponen antara jamur dengan komponen ganggang. Nah, komponen ganggang, baik itu ganggang hijau maupun ganggang hijau biru, menghasilkan karbohidrat melalui fotosintesis yang akan dimanfaatkan oleh kedua komponen lichens tersebut. Sedangkan jamur berperan menguraikan serasa agar membebaskan unsur hara mineral untuk memenuhi kebutuhan hara mineral bagi lichens. Nah, lichens ini demikian bagusnya sehingga tumbuhan ini mampu hidup pada kondisi gersang, mampu bertahan pada perubahan-perubahan yang sangat besar dari temperatur udara, keterbatasan persediaan air, dan juga unsur hara. Nah, demikian presentasi kita tentang interaksi antar spesies dalam komunitas.